Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kita sudah memasuki di sesi ketujuh mengenai belajar trading dari Mark Minervini ya. Jadi kalau yang belum tahu, Mark Minervini adalah US Investing Championship. Pertama dia di tahun 97, lalu dia menulis buku Trading Like a Stock Market Wizard seperti itu. Nah, sebetulnya di sana dibahas lebih detail mengenai cara-caranya gitu, walaupun memang bukunya udah cukup lama gitu ya, tapi saya mendengar si course-nya Master Trader Program, di mana di sana dia berbagi dengan cara-caranya. Dan saya gitu ya, sebelumnya saya adalah seorang analisa fundamental gitu ya, jadi yang investasi saham yang under value, tapi melihat si caranya si Mark Minervini, ternyata ada juga gitu ya cara trading yang sebetulnya gitu ya risk rewardnya tuh sangat bagus gitu ya, jadi resikonya kecil tapi rewardnya tinggi. Dan itu adalah salah satu caranya yang simak Minervini buat gitu ya, karena nggak mungkin gitu ya dia bisa mendapatkan saya untung 366% gitu ya dalam setahun, sedangkan banyak trader tidak bisa mencapai apa yang dia hasilkan seperti itu. Dan kita akan belajar mengenai risk management gitu pada video kali ini. Nah, risk management. Jadi ini adalah sesuatu yang lebih penting gitu ya. Kemarin kan yang satu gitu ya udah penting gitu ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita atur atau kontrol gitu ya di dalam ketika kita trading gitu. Apa yang kita beli, saham apa yang kita beli. Kan kemarin kita udah lihat nih cara grafiknya gitu yang ngelihat mana nih saham yang berpotensi yang membentuk VCP. Lalu when to buy itu adalah saat di pivot pointnya itu. Lalu risk management adalah how much, berapa banyak yang kita jual. Jadi kapan kita jual, berapa banyak yang kita beli gitu ya, berapa banyak yang kita beli, itu adalah salah satu dari risk manajemen. Itu juga salah satu yang bisa kita kontrol. Nah, ini adalah contohnya gitu ya. Ini ada orang gitu yang mempunyai keuntungan. Misalnya di 10 trading pertama dia lagi untung nih gitu ya, kebetulan gitu ya, indeksnya lagi uptrend. Sedangkan di 11 sampai 20 indeksnya lagi downtrend. Dan kita lihat gitu ya. Nah, sedangkan orang yang kedua gitu, ini gainnya sebetulnya sama. Average gainnya sama ya di 18,4%. Tapi orang yang kedua tuh belajar untuk risk management, yaitu cut loss. Cut loss di 10%. Dan dia sebenarnya nggak ngebiarin cut loss sih gitu ya. Dan kita lihat nih gitu ya, pada akhirnya dia minus 12,5%, padahal memang average lossnya lebih rendah daripada average GN gitu ya. Tapi keseluruhan portfolionya akan minus 12%. Sedangkan orang yang ke cut loss gitu ya, 10%, 10% gitu, nah dia masih untung 80%. Nah, itu pentingnya yang namanya cut loss. Nah, karena kita akan tahu nih gitu ya, tiga fakta mengenai kerugian gitu ya. Kamu tidak akan tepat setiap saat gitu ya, karena mungkin ke tingkat persentase ketepatan seorang trader gitu 40 sampai 50% tuh udah hebat banget, dimana dia akan melakukan 60 sampai 50% kesalahan gitu ya. Nah, tentunya kan mau besar banget gitu ya kesalahannya gitu ya, gimana bisa untung. Nah, untungnya tuh dari risk rewardnya gitu ya, dimana dia risknya lebih kecil tapi rewardnya lebih gede. Nah, ketika rugi ini tuh akan berbanding terbalik 2 kali lipat melawan kamu. Semakin kamu rugi, semakin kamu menghasilkan kembali. Yang ketiga, nih, uh, menjaga agar kerugian kamu itu kecil, itu adalah satu-satunya proteksi mengenai melawan gitu ya. Salah satu proteksi melawan adanya kerugian yang besar. Nah, karena ketika kamu misalnya rugi 5%, untuk kebalik modal gitu ya, kamu perlu 5,26%. 10% juga sama, 20%. Nah, ketika 20% udah kerasa nih, harus 25%. Dan yang paling kerasa kelihatan gitu ya. Ketika kamu udah rugi 50%, misalnya tadinya uang kamu 100 juta, terus udah rugi 50%, jadinya 50 juta gitu ya. Dari 50 juta itu gimana sih caranya untuk balik modal ke 100 juta? Harus untung 100% atau 2 kali lipatnya.
dan itu akan semakin sulit gitu. Dan kalau kamu nggak cut loss gitu, oh udah rugi 90%, harus untung 900%, kok mau buat balik modal ya susah juga gitu kan. Nah makanya kita perlu yang namanya si cut loss tersebut. Nah ini adalah risk lawan reward. Kenapa yang namanya VCP itu risk rewardnya bagus gitu ya. Nah karena ini seperti ini ada trader A, ini ada trader B. Misalnya trader A dia membeli di sini sama gitu ya titik belinya, tapi ternyata support yang ini ada support 1 gitu ya, ini ada support 2 dan ini support 3. Oh ternyata dia support 2-nya ditembus dan dia nggak nge-cut loss seperti itu. Nah kalau posisinya seperti ini, risk rewardnya disebutnya 1R karena dia meriskan 20, enggak, maksudnya dia si trader A-nya ini dia membuat batas cut loss-nya tuh di sini gitu ya. Oh dia bisa rugi 20%, bisa untung 20% gitu. Sedangkan trader B gitu, ini kebetulan gitu ya, dan dia mempunyai namanya risk reward-nya tuh 4R. Dia meresikokan 5% tapi untuk dapat 4 kali lipatnya 20%, karena dia membentuk cut loss-nya di sini 5%. Nah, kenapa VCP itu sangat bagus risk reward-nya? Karena ini adalah formasi yang akan menghasilkan saham di stage to uptrend. Tentunya keuntungannya akan tinggi. Nah, sedangkan cut loss-nya itu bisa kelihatan. Dan ini sangat minimal gitu, karena di volatilitas terakhir dia membentuk support terakhir. Entah kamu supportnya di sini atau di sini gitu ya. Nah, itulah yang membedakan yang namanya si pola VCP ini dengan pola lainnya. Karena kalau pola lainnya mungkin terlihat yang namanya support atau resistennya gitu, tapi kita harus memastikan stage tahapannya sedang uptrend dan lagi benar. Itulah kenapa si VCP ini begitu sakti menurut saya ya. Nah, ya kita harus selalu mempunyai kacamata risk reward seperti ini ya, gitu, 1R 4R gitu. Dan misalnya kita bisa rugi berapa persen gitu ya, misalnya oh batas cut lossnya di mana ini gitu, untungnya kira-kira targetnya sampai segimana sih gitu. Tuh. Nah perbedaannya di sini tuh, misalnya ketika ada trader B beli di sini gitu ya, dia meresikokan 50% untuk dapat 50%. Jadi ketika kita beli di sini resikonya tuh sangat-sangat tinggi. Nah, sedangkan ketika kita beli di sini udah kelihatan nih, oh di sini pernah ada support, ini terbentuk VCP. Gitu ya. Nah, dia meresikokan hanya 5% tapi untungnya bisa 50%. Seperti itu. Jadi kita perlu kacamata seperti itu. Nah, apakah hasilnya akan membenarkan means-nya tuh artinya value-nya gitu ya. Nah akhirnya gini, ketika kita sudah mengetahui gitu ya, nih ada 2 orang mencoba untuk menyeberang jalan. Orang pertama sangat berhati-hati gitu ya, dia melihat ke kiri ke kanan gitu ya sebelum menyeberang. Tapi dia ditabrak mobil. Sedangkan orang yang lain menutup mata dan lari di jalan tol lah seperti itu ya, heavy traffic. Nah, maksudnya heavy traffic tuh lagi macet gitu ya. Misalnya ada orang yang benar-benar menutup mata gitu ya, lalu lari di saat jalanan macet atau jalanan padat gitu ya, tapi dia bisa nyeberang secara aman. Apa yang akan terjadi jika ini dilakukan dalam 100 kali? Bagaimana, siapakah yang akan mempunyai tingkatan sukses lebih tinggi untuk menyeberang? Apakah orang yang hati-hati gitu ya, tapi atau orang yang tutup mata gitu, tapi ini dilakukan dalam 100 kali gitu ya, jadi nggak cuma sekali gitu. Jadi ada 100 orang melakukan 100 hal tersebut yang sama gitu ya. Nah jadi ketika kita tahu gitu ya, kita bisa melakukan yang namanya trading itu sangat-sangat banyak gitu ya, nggak cuma 1 kali. Akhirnya kita bisa mengatur hal-hal tersebut dan mengatur resiko kita.
Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.